Rusmin dan semua tim Fadiatul Ridha mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mudah-mudahan kita semua berjumpa dengan Ramadan yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat. Yang memimpin umat semakin kokoh, semakin sehat. Jadi imam di musola di masjid semakin langgeng, semakin kokoh. Ibu-ibu juga demikian. Semoga kita berjumpa dengan Ramadan yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita panjang umur dalam penuh berkah tentunya. Saya mengucapkan mohon maaf lahir batin. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengerin amin mohon bismillah. Amin ya Allah. Terima kasih banyak Bunda ya. Kira-kira mau dimaafin Bu? Maafin semua. Singkat cerita pembukaan kita saya menyampaikan oleh cerita. Ya, masih suara Idul Fitri. Ngomong-ngomong udah pada tuntas sawalannya? Yang udah. Saya ingat ada yang belum. Tinggal kalau nggak salah Ustadz, Syawal ini berakhir di hari apa ya? Selasa Rabu. Selasa Rabu. Ya, mudah-mudahan udah kritis ya. Yang udah Syawal, alhamdulillah. Kadang-kadang godaannya Syawal luar biasa. Kita ada puasa Syawal hari kedua, mau makanan brutuk. Susah bagi kita mau makan bagaimana, mau puasa susah kita. Udah usah kerja. Nyenawain makan banyak banget Bu. Udah keluar makan banyak banget. Jadi memang godaannya luar biasa. Maka pahalanya kata Rasulullah seperti setahun penuh dia berpuasa. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan yang tuntas semuanya sehat walafiat ya. Kemudian ayah Bunda subhanallah kata Rasulullah begini ada cerita Bu. Benar Bu. Kalau di sini bapak-bapak mah diem aja cuma mau apa namanya pada khusus ya. Dulu nggak ketahuan nggak ada mukanya sama saya. Saya mau cerita. Satu ketika Rasulullah nanya nih, Bu, nanti kita nama suami di rumah ya. Kata Rasulullah bilang begini, wahai sahabatku, tahukah kalian siapakah orang yang muflis itu? Tahu ya Rasul. Orang yang muflis itu adalah orang yang bangkrut, kata sahabat Bunda. Orang yang bangkrut. Bangkrut kenapa? Kata sahabat, enggak punya dirham, enggak punya duit, begitu kira-kira. Enggak punya perhiasan, enggak punya deposito, begitu kira-kira. Kata sahabat bilang. Lalu Rasulullah menyambut lagi, oh bukan. Orang yang bangkrut itu kata Rasulullah yang disebut dengan muflis adalah orang yang banyak bawa pahala amal soleh ketika dia puasa. Yang lain-lainnya puasa Ramadan kemarin dia bawa pahala sholat kita gencar betul. Yang sunnahnya, qiyamul lail tarawihnya, tahajudnya, pokoknya mantap betul puasa kita, ibadah sholat kita tuh Bu. Sholat tasbihnya, kadang-kadang sholat tasbih saya dengar di sini sampai nggak muat di dalam, betul Bu ya. Subhanallah. Lalu kemudian subhanallah bawa apa itu Rasulullah? Bawa pahala zakat, pahala sedekah nih. Tapi kata Rasulullah, ketika dia hari kiamat bersamaan dengan ibadahnya rajin, ada 5 perilaku yang dia lakukan. Apa yang pertama kata Rasulullah? Inilah sesungguhnya orang yang bangkrut. Qad syatama hadza. Ini orang ibadahnya rajin tapi suka mencaci, suka ngebully, suka menghina, suka menyinyir. Begitu. Qad kata bahasa, suka menuduh, memfitnah, ya Bunda ya. Nih ya. Kemudian apa lagi? Makalah hada. Dia suka makan hak orang lain yang bukan barangnya, dia makan, dia zolim. Tuh Bunda. Lalu kepada kata Rasulullah, qad sabaka hada. Qad sabaka hada. Dia menumpahkan darah, suka membunuh kata Rasulullah. Apalagi wadorobahada, dia suka memukul, menyakiti orang lain dengan ucapannya, dengan perbuatannya, sama teman, sama tetangga, sama lingkungannya. Kata Rasulullah, tiba-tiba kelak nanti dia pahalanya banyak. Ini orang yang dia zolimi datang minta pertanggungjawaban. Ya Rasul, ya Allah, ini orang pernah menzalimi saya nih. Saya dihina habis-habisan.
Sebagai tetangga saya diremehkan, saya dilecehkan, nggak dihargai, begitu kira-kira. Dia mentang-mentang orang kaya, orang berilmu, sombong banget, sombong banget, begitu kira-kira. Disakitin banget tuh saya. Saya minta pertanggungjawaban sama si Fulan ini. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Ini orang bu yang bawa pahala banyak nih, udah dikumpulin udah segudang pahalanya. Semua minta pertanggungjawaban. Akhirnya apa? Diberikanlah kebaikannya untuk orang yang dia zolimi. Singkat cerita, ketinggalan satu orang nih. Ada, dia pernah disakiti. Sementara ini dia udah habis pahala kebaikannya, udah dikasih sama orang-orang yang dia sakiti. Udah habis-habisan tuh pahala. Maka satu orang diminta pertanggungjawaban. Apa yang terjadi? Udah habis kebaikannya, kejelekan orang yang dia sakiti ditimpakan kembali kepada siapa? Kepada orang yang tadi habis kebaikannya karena banyak pahalanya. Sehingga apa? Kejelekannya, kejahatannya, keburukannya bertumpuk dari orang yang dia zolimi. Ini kata Rasulullah orang yang bangkrut. Na'udzubillah min. Maka dia faturiha 'alan nar, dilempar ke dalam api neraka. Na'udzubillah min. Orang soleh tapi rajin ibadah, dosanya banyak. Maka ini makna Idul Fitri, maksudnya bunda, jaga takwa kita kepada Allah. Hablum minallah hebat. Jangan sampai hablum minannasnya kosong, jelek. Jadi kita kepada Allah baik, ibadah rajin, tapi hubungan kita sama lingkungan gak bagus. Paling pinter, paling sombong, paling segalanya. Maka kata Allah, duribat alaihimul zillah aynama sukibu illa bihablim minallah wa hablim minannas. Di mana saja kita hina kedudukan kita sebagai manusia. Dia hina kedudukannya, kenapa? Karena nggak mampu menjaga hubungan baik dia kepada Allah dan kepada sesama manusia. Hablum minallah, hablum minannas. Satu lagi cerita. Ini sahabat kan nanya, kalau tadi Rasulullah nanya, sahabat tanya, dia bilang begini, ya Rasulullah, ini ada si Fulana, dicontohkan bukan si Fulan, ini perempuan, tadi berlaku buat kita. Ya Rasulullah, ada si wanita ini si Fulana, begitu kira-kira. Dia rajin puasanya, lalu kemudian rajin bayar zakatnya, rajin sholat malamnya. Tapi kata sahabat, ya Rasulullah, ini si Fulana ini suka menyakiti tetangganya. Kira-kira ya Rasul, orang ini pantasnya di mana tempatnya ya Rasul? Apa jawab Rasul? Hiya finnar, tempatnya di neraka. Sholatnya rajin, puasanya hebat, sedekahnya mantap, tapi dia jahat sama lingkungannya. Dia tempatnya pantasnya kata Rasul di neraka. Na'udzubillah min. Tanya lagi sahabat, ya Rasul, ini si Fulana ada orang lain. Si Fulana ini, Masya Allah, si Fulana yang lain, dia rajin sholatnya, rajin sodakohnya, meskipun sodakohnya ini hanya sepotong roti dari keju, hanya sepotong kurma, hanya sebelah kurma. Ya Rasul, orang ini ibadahnya mantap, sholatnya, sodakohnya, dia bawa hari ini dukun, dia bawa hari ini manggis, bawa lontong, bawa bakwan. Ya Allah, enak banget dah, bagi-bagikan bawanya pada lah, Masya Allah. Tapi ya Rasul, orang ini suka, misalnya contoh konkret, orang ini suka menyakiti tetangganya. Pantasnya orang ini nggak pernah, orang ini tadi ya Rasul nggak pernah nyakiti tetangganya. Kira-kira ya Rasulullah, di mana pantas tempatnya orang ini? Apa kata Rasulullah? Ia fil jannah, orang ini karena enggak nyakiti tetangganya, pantasnya di surga. Amin ya Rabbal. Nah, udah, pokoknya kita pelihara takwa kita, takwa kepada Allah, takwa kepada sesama manusia. Itu oleh halal bihalal pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semakin menjadi orang yang takwa dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besok jumpa dari Idul Adha, bisa sholat bareng bersama-sama, bisa memotong hewan kurban. Kita doakan semua orang-orang pada hari ini yang patungan kurban, yang memotong hewan kurban, yang meninggalkan kurban, semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah hebatnya dalam Islam. Bertubi-tubi kita
kita beramal soleh, ghairu mamnun, Allah akan catat pahala kita nggak akan pernah putus saudara sekalian sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Masuk dibuka halaman 29. Masih ada bukunya? Ada satu orang yang ngomong. Gua dipanggil ada. Lagi libur, berarti nggak ada yang punya buku ini, saya tahu ini ya. Nggak ada, baik dah. Kita baca Fatihah. Al-Fatihah khususana Syekh Almarhum Syekh Ahmad Asimli. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu. Untuk pengarang muka hadis Nabawiyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih para sahabat, para hujat, Bunda Hajar yang jauh dari atas datang ya, rombongan umroh kita. Masya Allah, menyempatkan diri kita bisa kumpul bersama-sama. Mudah-mudahan kita dalam sehat walafiat. Mari sama-sama ya Bunda, kita lihat di baris ketiga Bunda dari halaman 29. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, i'amal, bekerjalah, beramallah, li dunyaka, untuk duniamu. Kita disuruh beramal soleh. Hari ini kita datang pagi hari, niat kita hanya untuk taklim, hanya untuk menggugurkan thalabul ilmi kita. Maka setiap langkah kita dihapuskan dosa-dosa kita, ditulis didoakan para malaikat. Duduknya kita bagikan orang yang sholat sunnah 1000 rakaat, bagaikan menjenguk orang sakit 1000 orang yang sakit, bagaikan sholat jenazah 1000 orang yang meninggal. Masya Allah, bergudang berjuta pahala hari ini Bunda. Ka'annaka ta'isu abada, seolah-olah engkau akan hidup selamanya. Terus beramal soleh, nggak pernah putus kita Bunda. Sholatnya kepada Allah, hubungan baik kepada sesama manusia dimanapun ayah Bunda. Kenapa? Kita yakin kita bekerja untuk maisha kehidupan kita, kita beramal soleh untuk kehidupan kita sampai ajal nanti menjemput, seolah-olah ini hidup selamanya buat kita. Maka orang yang beriman, ilal ladina amanu wa amilus sholihat falau ajrun ghairu mamnun, dia nggak pernah putus pahalanya karena amal solehnya berjalan terus. Tuh Bunda, itu kata Rasulullah. Terus kita, seolah kita hidup selamanya. Sebaliknya kata Rasulullah, wa'amal, dan beramallah, bekerjalah di akhiratika, untuk akhiratmu. Maka niatilah semua pekerjaan kita awali dengan bismillah, agar apa? Bernilai ibadah, menolong orang, membantu orang yang kesusahan. Lah sholat pun demikian, semua itu pekerjaan kita untuk akhirat kita. Karena katamu tuh gada, seolah-olah engkau bakal mati besok. Masya Allah, terus kita tadarus, jangan pernah berhenti. Alhamdulillah, Masya Allah, contoh kehidupan Ustaz Bukhari yang luar biasa, khatamnya saban hari, saban bulan. Jadi kita bersyukur ayah bunda, banyak contoh-contoh. Ustaz Ahmad saban waktu dia memimpin sholat, Haji Minan saban waktu dia azan, Masya Allah. Jadi ini contoh-contoh di depan mata kita. Kalah yang muda-muda. Yang muda-muda, udah azan, kumandang masih pada tidur. Jadi seolah-olah kita beramal soleh, Masya Allah, untuk apa? Untuk bekal kita. Ini makna hadis, disuruh seimbang hidup kita ya bunda, seimbang di dunia maupun di akhirat. Jadi kita nggak boleh lupakan ibadah kepada Allah dan hubungan baik kepada manusia. Ini dasar hadisnya Ibnu Asakir. Tuh yang pertama. Yang kedua, udah datang pengambasnya. Belum. Tahu aja siapa yang ngomong itu? Baca Inaya, baca dari Bang Osim. Udah datang loh. Gua aja Mariam, belum datang. Ya Allah, makhluk doang masih. Kita tahu tadi ya, belum datang untuk waktunya. Lanjut. Oke, hadis kedua. Irtanim khamsan qabla khamsin. Irtanim, jagalah khamsan, yang 5 perkara ini. Ini familiar hadis kita dengarkan, lagunya Romai Rama. Kata Bang Badil, qabla khamsin, sebelum datang yang 5, jaga nih. Nah ini penting, ini itibar, ini pelajaran.
hayataka qabla mautika. Nih, yang pertama kata Rasulullah, jaga tentang pertama kehidupan kamu sebelum matimu. Saya mau tanya Bunda, kalau yang mati, dia mati, kita punya keluarga mati, yang hidup nangis nggak kita? Sedih nggak kita? Tapi yang mati udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, beramal soleh nggak bisa. Contoh mestinya tuh. Jadi yang pertama nih, mumpung kita sehat, masih hidup, terus beramal soleh. Contohnya, kita sekarang ke majelis taklim nih. Contohnya kita udah banyak pahala yang kita buat pada pagi hari ini. Masya Allah, bejibun dah. Begitu orang kita bilang, mak. Hidupmu manfaatkan agar bermanfaat. Khairunas anfa'un linnas. Bermanfaat buat orang lain sebelum mati datang. Begitu. Masya Allah, ini nasihat luar biasa nih. Jangan bilang, gua akan masih hidup, gua akan kuat masih, masa bodoh dah pokoknya, gua poya-poya. Saya ingat gua dah, gua mau ngapain kek, terserah gua. Jangan Bunda, jangan Ayahanda, jangan anak-anakku semua. Mumpung masih hidup, bermanfaat kehidupan kita. Buat siapa? Dirimu, keluargamu, istrimu, anakmu, ayahmu, suamimu, tetanggamu. Hidupmu penuh indah, hidupmu penuh panorama. Bukan panorama ini perumahan, bukan. Hidup penuh penuh keindahan. Orang rindu kalau nggak jumpa kamu, orang kangen karena akhlak kamu. Begitulah kata Rasulullah, hidupmu sombong banget. Ini mah mentang-mentang hidup apa namanya, karena paling pinter, sombong banget kata Mandra. Mentang-mentang apa namanya, sombong banget. Jangan ayah bunda, qabla mautika, ingat kamu bakal mati. Hidupmu harus bermanfaat kata Rasulullah. Satu. Kedua, wasihataka qabla sukmika. Yang kedua, mumpung sehat nih, saya ngerasain, Masya Allah, itu yang namanya sakit nggak nyaman, nggak enak, betul ya bunda. Gak usah jauh-jauh, gigi aja. Gigi sakit kita nggak enak banget bunda ya. Bisu di pantat, diri salah, duduk salah, kan gitu bunda ya kira-kira. Mumpung sehat, rajin, dah pokoknya beramal soleh, ke majlis ta'lim, ke thalabul ilmi, pengajian dan seterusnya. Mumpung sehat bunda. Tapi kalau sakit, Masya Allah, kita nggak bisa bergerak, nggak bisa ngapa-ngapain, maka bersyukurlah. Mumpung masih ada nafas, banyak zikir, banyak amal soleh, banyak baca salawat, banyak baca zikir, baca Quran. Ya, banyak beramal soleh, kebaikan-kebaikan kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kita semua manusia. Mumpung sehat sebelum sakit. Kalau udah sakit, apalagi nggak bisa ngapa-ngapain, naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita terhindar dari penyakit yang membahayakan. Naudzubillah min. Apa doanya? Masih hafal nggak? Doa, ayo bareng-bareng ya. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judam wa min sayil asqam. Ya Allah, aku berlindung darimu ya Allah dari penyakit yang mematikan. Tuh, min sayil asqam. Yang paling buruk, minta sama Allah. Begitu bunda. Ya, jadi kita minta Allahumma na'udzubika minal hammi wal harami wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati dain wa qahri rijal. Minta sama Allah, jangan lemah. Jangan lemah. Ya Allah, kuatkan saya untuk apa? Berbakti sama suami. Ya Allah, kuatkan saya untuk berbakti pada Engkau ya Allah dan Rasulmu ya Allah. Dari sekarang kita minta, aduh bagaimana Pak Ustadz? Suami saya suka nyakitin saya, istri juga suka nyakitin saya. Bagaimana saya doain? Jangan begitu. Nah, minta sama Allah, dia minta hidayahnya. Pokoknya banyak-banyak sabar di rumah tangga mah begitu kira-kira. Jadi doa jalan terus, Allah yang berikan hidayah. Ya, atau ada satu orang yang mengalah. Kalau semuanya ada yang mengalah, pasti jadi dosen rumah. Naudzubillah min. Oke, 1, 2, mumpung sehat. Yang ketiga, wa faroroka qabla subrika. Ya Allah, jaga waktu luangmu sebelum sibukmu. Kita kadang bilang, ayo kita kemari yuk, ada tali, ada murid. Aduh saya sibuk banget nih, ujian masih banyak banget nih, gosokan numpuk nih, saya nyusul belakangan ya. Nah, ada sini ada. Mana orangnya? Ini alhamdulillah, apa namanya, orang sini orang tuh datang pada baru biasa. Apa namanya, kita sholat yuk. Orangnya itu berjamaah di musola, Model Ahmad bagus banget balanya. Tadi saya belakangan ya. Ya Allah kali. Sibuk banget ya. Pagi-pagi sebelum subuh udah berangkat ya.
Sibuk dia, nggak bisa beribadah berjamaah subuh. Padahal faedahnya, manfaat puasa apa? Sholat berjamaah subuh dahsyat luar biasa. Dari medis maupun non medis, semua nilai manfaatnya luar biasa. Seolah-olah kita sholat berjamaah semalam suntuk. Coba bayangkan, subuhnya, isanya setengah malam, belum yang lain-lainnya. Di kantor kita jamaah, zuhur, asar, dan seterusnya ayah bunda. Jadi jangan alasan sibuk, ayo sempatkan. Mumpung kita ada luang waktu, ada sehat, masih sehat, insya Allah. Mumpung sehat, mumpung kuat kita, ayo kita bakti sama ayah bunda kita bakti sama suami kita berbuat baik sama tetangga kita, orang kita dan kita taat bakti pada Allah dan Rasulnya. 1, 2, 3, 4. Wasyababaka qabla haramika. Mudamu sebelum tuamu. Masya Allah. Yuk kita lihat, kita kecil dipapah, bisa berdiri dituntun begitu kira-kira. Pun dicibukin kira-kira begitu. Kasihan ayah bunda kita. Tersakiti dengan perbuatan kita, subhanallah. Meskipun dia nggak sakit, direpotkan luar biasa. Terus kita menjadi anak-anak. Belum demikian nggak pernah dan belum pernah kita menyenangkan. Terus kita disekolahkan, dibesarkan sampai kita kuliah di perguruan tinggi. Ya Allah, subhanallah, kita belum bisa bahayakan mereka. Mumpung kita masih muda. Kalau udah tua sekarang ini, yang ada hanya mengingat memori mengenang kita. Ya Allah, saya sama ayah saya nggak pernah berbuat baik, sama bunda saya nggak pernah berbuat baik. Ya Allah, masih syukur bisa mendoakannya. Nah ini mumpung masih muda nih, ada umur nih kita nih. Ayo ibadah maksimal. Ayo kita berbuat kehidupan yang bermanfaat. Mumpung masih muda, keluarkan gagasan, ide-ide yang bagus. Mumpung sehat, mumpung kuat. Sebelum datang tua kita, datang tua, uban mulai keluar. Betul bunda? Betul bunda? Pendengaran sudah mulai berkurang. Betul bunda? Gigi mulai keropos bunda. Kalau dulu kita makan yang kenceng banget, kita goyang kiri kanan, sepak kiri, sepak kanan, punya segala macam. Sekarang tinggal sebelah, masya Allah. Itulah udah pada bolong copot gerahannya. Bisa munya, bisa. Yang ada kita cuma nyengir doang. Ya Allah, pengen buat makan yang enak-enak nih, tadi udah begitu. Tuh ya, udah tua nggak bu ya. Kita kadang-kadang gitu nggak ada. Duduk, pokoknya udah ulang baik. Ada sih bisa ada. Udah tua bunda ya, tapi udah mulai sehat semuanya. Amin ya Allah. Nah, maka uban semua tua kita jadi pelajaran. Mumpung muda, mumpung sehat, mumpung kita masih kuat sekarang ini. Ada nafas, banyak-banyak ibadah kepada Allah dan syukur kepada Allah dan berbuat amal soleh kepada manusianya ya bunda ya. Terus yang terakhir, wahinaka qabla fakrika. Kayamu sebelum fakirmu. Bunda, orang kaya dibilang relatif. Ada orang kaya korupsinya berapa Ustaz? Dengar nggak tuh? 217 berapa? Miliar apa triliun? Artinya itu duit bunda kira-kira. Nah kalau kita mikir mau istirahat tenggelam kira-kira begitu ya. Belum puas, istrinya cantik, kaya raya, segala macam, tapi namanya orang nggak ada puasnya, kan begitu kira-kira. Jangan ngukur orang bahagia dengan hartanya. Ada lagi cerita pengemis, dia mengemis tapi minta-minta, marah-marah kalau nggak dikasih. Pernah lihat, pernah dengar? Itu di Medan, itu tahu udah sampai terbata. Di Medan, dia nggak pura-pura miskin tapi nggak dikasih, marah dia. Ini cerita gambaran kisah. Kemudian ada lagi orang kaya raya, dia yang terakhir nih, mohon maaf nih, kisah yang paling terbaru. Mohon maaf nih, ini betul cerita. Dia usia kurang lebih 29 tahun menikah di tanggal 6 Mei kalau tidak salah. Lalu kemudian dia punya dia sebagai tim auditor. Lalu kemudian ini dia punya bawahan kasir sebagai bendara untuk mau ngebayar apa bunda? Mau ngebayar pegawai-pegawai. Maka ini ceritanya ada hubungan istimewa. Bahkan ketika ditanya polisi apa yang sudah dilakukan, mohon maaf dia berselingkuh di atas dan bawahannya. Apa yang dijadikan? Ini si perempuan nagih. Karena kau sudah melindungi aku, begitu kira-kira. Aku minta pertanggungjawabanku agar kau menikahi aku, begitu kira-kira. Saya namanya nggak ingat. Pokoknya saya baca cerita saja, jadi baca cerita-cerita kehidupan. Apa kata dia? Kata sang laki-laki ini, kita bersama-sama senang. Tuh, orang yang nggak beragama. Kita sama-sama menikmati, meskipun itu perbuatan maksiat. Apa kata ini? Kalau begitu, dia nggak terima yang lakinya itu bu.
ternyata dia udah pasang skenario. Dia mau nikah, nggak punya duit, lalu dia undang ini dengan alasan mau diverifikasi, mau diperiksa keuangan bendara ini oleh atasannya. Dan notabene-nya di hotel meriksanya ternyata udah disetting oleh yang bersangkutan. Umur 29 tahun sama 50. Dia hubungan suami istri dulu, hubungan zina dulu, bunda. Lalu kemudian marah-marah, ditengkar habis, dijorokin, dipendurin ke tembok, lalu dibekap dan akhirnya dimasukkan ke dalam koper jenazah. Singkat cerita, ditransferlah uang nih 29 juta kemana, ke calon pengantinnya. Nah, tiba-tiba meledak persoalannya dan sampailah terjadi huru-hara, tidak jadi menikah dan dia diminta pertanggungjawaban di dunia tuh bunda. Jadi orang hilaf kaya itu relatif bunda ya. Jadi karena kaya nggak bisa menjaga kehidupan, begitulah banyak kita di media sosial sekarang ini. Contoh buat kita, jangan silau dengan harta. Bunda, kalau bunda ngeliat orang bermobil mewah, berharta banyak, kadang-kadang kita bilang orang bermobil nggak celang doang, enak banget dia ya, rumahnya bagus, duitnya banyak, nikmat banget hidupnya. Belum tentu bunda. Kita syukuri apa yang dikasih suami kita, syukuri kehidupan kita. Ini di mana ada orang ya? Ubin ayam dia orang ubin ayam. Bakso udah datang Bu Mariam. Bakso udah datang bakso. Udah sebelum aja udah siang nasi ini belum datang. Kasar kali. Hah? Kesasar kali. Iya kalau kali baju di malu tapi belum datang. Singkat cerita bunda, ini meledak persoalan, akhirnya udah penjara. Luar biasa. Ada yang membuang jenazah dan sebagainya, banyak persoalan hidup tentang harta, tahta dan wanita. Apa artinya bunda? Kita apapun yang kita miliki syukuri. Jangan lupa bersodakoh. Halo, bersodakoh bukan nilainya. Bunda punya uang. Kalau udah sudah matiin 10.000. Kasih 2.000 kalau ibu bunda lewat. Yang pengamen kek, yang orang minta kek. Ada nilai sodakoh meskipun kecil. Walaupun sebelah biji kurma begitu, walaupun sepotong roti keju begitu kata Rasulullah. Kenapa? Karena kekayaan itu relatif dan sodakoh adalah kepastian pahalanya. Maka bunda yang kita bisa, kita bersodakoh dengan ilmu kita, dengan tenaga kita, dengan harta kita, apa yang kita miliki, mumpung kita dikayakan, kaya jasmani, kaya rohani kita, sebelum datang miskin kita bunda. Miskin harta, miskin ilmu, miskin tenaga, nggak bisa berbuat apa-apa, miskin tuh namanya. Tapi selama masih ada hidup, keberkahan, kaya kita namanya. Jangan ukur kaya dengan uang semata. Jangan silau dengan orang yang kaya raya. Syukuri nikmat yang kita miliki. Kita nggak akan bisa mengukur dengan orang lain. Apalagi menyangkut harta. Betul apa tidak? Betul. Betul apa tidak? Betul. Hadis terakhir. Sama amat bapak tuh berbantah. Udah datang lagi disiapin. Udah datang. Alhamdulillah. Satu hadis lagi Ustaz ya. Ini apa dia nyiapin? Nyiapin. Nah, satu hadis sama 2 hadis tutup ya. Baik. Hadis yang ketiga. Igsilu tiyabakum. Igsilu tiyabakum. Cucilah pakaianmu. Ini perintahnya untuk kaum laki-laki, tapi juga untuk kaum perempuan. Pada jamak. Wahudu min sya'rikum. Potong rambutmu. Kalau wanita, pakai jilbabmu. Begitu kira-kira. Wastaku. Jangan lupa gosok gigi. Bersiwaklah kamu. Begitu kira-kira. Eranya Rasulullah dengan bersiwak. Sekarang pun mau pakai silakan. Ya, di pinggiran Masjid Nabawi, Wadi Minan, Haji Ahmad ya, Wadi Bukhari, ada tukang siwak, ada kan ya? Itu di tempat saya cukur, di tahun Zamzam itu, ada juga banyak tukang siwak. Berapa harganya kalau salah 10 real. Kalau yang gede 10 real, ya, siwak. Pakai gosok gigi boleh nggak Ustaz? Boleh. Watazayyanu, berhiaslah. Yang laki, yang perempuan disuruh kita dandan diri. Jangan mentang-mentang di rumah. Saya nih contohnya. Ya saya juga suka malu kadang-kadang. Sampai pekerjaan. Kadang-kadang kita buka ganti kaos dalam sama nyarungan. Keluar kita ke kantor ya pakai setelan pakaian. Di rumah kadang-kadang kita keluar. Kadang mau ke taklim.
Pakaian cantiknya minta ampun, pakai gencu, pakai bedak, sama tebel, pakai sifat, pakai alis, pakai kerudung, pakai pakaian yang bagus banget. Belum muda suruh apa kita pakai tuh muda. Ada di sini begitu ada. Ada di sini ada. Oi, di sini bagus banget. Ada. Berhias di rumah, berhias di luar. Begitu kira-kira. Watanal doku, jaga kebersihan diri. Tuh, ini Islam indah betul memang. Jaga kebersihan dirimu, baik laki-laki maupun perempuan. Fa inna bani Israel, karena sesungguhnya kaum Bani Israel itu lam yakunu yaf'aluna dzalik, enggak melakukan hal-hal yang disebutkan tadi. Jorok, begitu kira-kira. Maka kata Rasulullah, boleh baik ini. Fazanat nisa'uhum. Kalau kamu nggak bisa membenah diri, menata diri, bebersih diri, bersolek, menjaga kebersihan diri, berdandan, berhias, maka khawatir istrimu, suamimu berzina dengan orang lain. Naudzubillah min, apalagi nggak ada iman. Contohnya tadi kasus yang saya ceritakan. Maka penting artinya sebagai istri, sebagai suami menjaga keindahan baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Insya Bu, siap pakai gincu di dalam ketika masak? Kagak. Siap pakai wangi-wangian kalau mau tidur, Bu? Ibu semprot dah. Mulai entar malam ibu tidur sama suami, semprot atas bawah, jangan pakai dalam-daleman. Tidur sama laki pakai lepis. Nah, tidur sama laki tebel banget, lapis pakaian jangan. Ya Bu ya, yang wangi, yang bersih, ya Bu ya, sehingga suami tertarik dengan Bunda dan Bunda bisa beribadah di malam dan bahkan setiap malam. Insya ini mah kadang-kadang tidur ala kadarnya sama suami. Kadang-kadang dasar tidak dicuci 3 hari, baunya udah kemana-mana. Ya Allah, dan kasur berantakan, guling kemana, bantal kemana, bola-bola dibersihin, bola-bola wangi. Beda sama pengantin baru pertama aroma melati, minggu kedua dan ketiga masih aroma melati, sebulan kemudian yang berubah aroma melati jadi aroma balsam, aroma minyak kayu putih, aroma remoson. Jangan Bunda, ya Bunda ya. Maka berhias diri suami istri kudu harus. Apa artinya? Menjaga keindahan. Yang mudah bagaimana Pak Ustadz? Yang demikian. Tampilan kamu, gaya kamu orang menilai, rambut kamu orang menilai, cara tutur kamu orang menilai, sikap kamu orang menilai. Maka semua harus serba bersih dan indah. Amin ya robbal. Demikian. Mudah-mudahan semua kita menjadi orang-orang yang penuh manfaat, takwa secara hablum minan nas, dan ada manfaatnya pada pagi hari ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astagfirullah. Amin ya Allah.
وارحمهم كما ربيانا صغارا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك الخير ونسألك وخير دعاء وخير النجاة وخير الرزق وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتنا وثبت موازينا وارحم إيماننا وارفعنا درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطيئاتنا ولا نسألك عملا من الجنة اللهم احسن عبادنا في أمور كلها وأجرنا في الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وتوفنا بالصالحين وتوفنا كان ربك وتكرم يسوع وسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sama-sama subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya salatan ya salatannya sambil nanti saya sambil minum jangan pergi dulu nanti buatnya sana ya. Ayo salatan. Thank you.